warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Baik, mari kita bahas bersama tema kita, yaitu tentang perbedaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan warga negara lain. Nah, pernah nggak sih kita merasa dan berpikir tentang bagaimana hak dan kewajiban warga negara lain? Nah, di sini kita akan bahas perbandingan tersebut antara negara kita Indonesia dengan negara lain, yaitu Amerika Serikat. Baik, contoh pertama di sini yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut pendapat saya, hak dan kewajiban warga negara di Indonesia sesuai dengan pasal 27 belum terpenuhi karena dalam kenyataannya masih banyak warga Indonesia yang belum memiliki pekerjaan yang layak dan hidup tidak layak. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor, serta upah minimum rata-rata UMR di Indonesia masih jauh bagi rakyat Indonesia untuk memilih kehidupan yang layak. Ini membuat jenjang sosial yang tinggi antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian tingkat kriminal menjadi tinggi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Sebagai contoh perbandingan di negara Amerika, pemerintah berupaya untuk memberi fasilitas kepada warga negaranya dengan memberikan tunjangan sosial bagi rakyat Amerika, dan pemerintah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Nah, itulah untuk perbedaan dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 antara negara Indonesia dan negara Amerika Serikat. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pasal 28 UUD 1945 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis, dan sebagainya. Pasca reformasi, bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang bebas melakukan suatu pendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam batang tubuh UUD 1945 maupun diatur secara jelas dalam UU nomor 12 tahun 2005. Sejak ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada 21 April 2008 telah menimbulkan banyak korban. Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, paling tidak ada 4 orang yang dipanggil polisi dan menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Para tersangka atau korban UU ITE tersebut merupakan pengguna internet aktif yang dituduh telah melakukan penghinaan atau terkait dengan muatan penghinaan di internet. Kita bandingkan dengan negara Amerika Serikat sebagai negara liberal, yaitu kebebasan pers yang bergulir menjadi doktrin dari kalangan anarkis Amerika pada abad 19, lalu menjadi pemikiran politik di Amerika pada 1970. Amerika menjadi pemasok berita terbesar untuk informasi. Kebebasan menyampaikan pendapat diadopsi pers di Inggris pasca revolusi tahun 1688. Revolusi tersebut menghasilkan Bill of Rights yang mengesahkan adanya hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Ini menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat Amerika kepada media. Media sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Amerika. Dari persoalan politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan, semuanya tidak dilepaskan dari adanya ketergantungan masyarakat Amerika kepada media. Media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Media dituntut untuk selalu akurat dan tidak berbohong. Fakta yang harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni sebagai pendapat. Baik, saya akan melanjutkan pembicaraan dari saudara Muhammad Arya. Di pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sejak dari zaman dahulu kehidupan beragama sudah ada di Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut masyarakat Indonesia dari zaman dahulu. Dalam sila pertama pun berbunyi bahwa intinya Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan animisme dan dinamisme ada jauh sebelum agama masuk ke Indonesia.
Di Indonesia sendiri ada beberapa agama yang diakui secara sah, yaitu Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama di Indonesia adalah munculnya banyak organisasi atau aliran-aliran dari beberapa agama. Ada yang ditentang dan ada pula yang disetujui. Hal tersebut memang tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatar belakanginya, yaitu perbedaan. Akan tetapi praktik-praktik penghasut dan pemaksaan penganut agama sampai saat ini masih ada. Tetapi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pasal 1. Ketentuan itu berbunyi setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menghancurkan, atau mengusahakan dengan umum di Indonesia untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang di pokok-pokok ajaran dari agama itu. Pasal inilah yang kerap digunakan pemerintah melarang sejumlah aliran keagamaan yang dianggap melenceng dari agama resmi yang ditetapkan. Sekarang kita bandingkan dengan kehidupan beragama di Amerika. Mailia, mahasiswa Tulsa Universitas, mengungkapkan bahwa di Amerika masyarakat cukup toleran terhadap pemeluk agama lain. Para orang tua di Amerika terbuka dan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Di Amerika, para orang tua tidak melarang anaknya untuk memeluk agama tertentu. Mereka diberi kebebasan harus memeluk agama yang orang tua ikuti. Sementara Caroline dari Universitas New York menyebutkan meskipun pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi pemerintah Amerika Serikat sangat mengedepankan kebebasan individual setiap warganya untuk menentukan agama mana yang harus dianut. Memang ada sekolah-sekolah yang berbasis agama, tetapi di sana hanya sekedar memberikan pembelajaran tentang apa makna toleransi kebersamaan, bukan dalam konteks pendidikan agama seperti yang ada di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Efrem Munzah. Terdapat pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, menurut pendapat saya, pendidikan di Indonesia ini belum merata atau belum adil. Banyak warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka miliki. Mahalnya biaya pendidikan yang menjadi salah satu faktor membuat pendidikan di Indonesia ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan orang-orang yang mampu saja. Apa sih itu sistem pendidikan di Indonesia? Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau dikenal dengan Kemdiknas, yang dahulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau dikenal dengan Depdikbud. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar atau madrasah ibtidayah, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Konstitusi Nasional juga mencantumkan bahwa pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 2 bagian utama, yaitu formal dan non-formal. Pendidikan formal dibagi lagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Jika kita bandingkan dengan pendidikan di Amerika Serikat, pendidikan publik Amerika Serikat dioperasikan oleh negara dan pemerintah daerah yang diatur oleh Amerika Serikat Departemen Pendidikan melalui pembatasan dunia federal. Anak-anak diwajibkan di kebanyakan negara untuk menghadiri sekolah dari usia 6 atau 7 tahun, yang umumnya taman kanak-kanak atau kelas pertama, sampai mereka berumur 18 tahun, yang umumnya membawa mereka melalui kelas 12 atau akhir SMU. Beberapa negara bagian memungkinkan siswa untuk meninggalkan sekolah pada usia 16 atau 17 tahun. Sekitar 12% dari anak-anak yang terdaftar di non-sektarian paroki atau sekolah swasta, hanya sekitar 2% dari anak-anak yang belajar di rumah. Amerika Serikat memiliki banyak lembaga-lembaga swasta atau publik pendidikan tinggi yang kompetitif, serta masyarakat lokal masuk perguruan tinggi dengan kebijakan terbuka. Dari jumlah penduduk Amerika yang berumur di atas 25 tahun, sekitar 84,6% lulus dari sekolah menengah umum, 52,6% dari mereka masuk ke beberapa perguruan tinggi, dan sekitar 27,2% memperoleh gelar sarjana, dan 9,6% memperoleh gelar sarjana muda. Hampir seluruh rakyat Amerika tidak ada yang buta huruf, mencapai sekitar 99% dari total keseluruhan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan Amerika Serikat sebuah indeks pendidikan 0,97 yang berada pada peringkat 12 di dunia. Dengan demikian, warga Amerika Serikat dapat memiliki pengajaran yang seharusnya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari saudara Rian.
Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 yang terdiri atas 3 ayat menyatakan, pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut pendapat saya, kekayaan alam di Indonesia belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah. Maksimal di sini maksudnya bukan untuk dieksploitasi secara berlebihan, akan tetapi dimanfaatkan secara bijaksana untuk kemakmuran rakyat. Masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi, sehingga mengakibatkan kerusakan alam yang tidak sedikit di Indonesia. Contohnya seperti kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan kepentingan pribadi dan tidak memperdulikan rakyat yang hidup serba kekurangan ini, yang menyebabkan mengapa warga negara Indonesia masih banyak yang hidup di dalam garis kemiskinan. Kita bandingkan dengan negara Amerika Serikat, kepemilikan atas kekayaan alam dapat dimiliki secara pribadi. Sebagai contohnya, jika kita mempunyai tanah dan mengandung minyak bumi, maka itu memiliki sang pemilik tanah, bukan milik pemerintah. Jarak struktur sosial Amerika Serikat besar, berarti sejumlah orang Amerika cukup kaya, walaupun sebenarnya masih ada juga rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 51% dari seluruh rumah tangga memiliki komputer dan 41% memiliki akses internet pada tahun 2000. Angka yang telah akses internet di Amerika Serikat berkembang menjadi 75% pada tahun 2004. Lebih lanjut, 67,9% penduduk memiliki rumah sendiri pada tahun 2002. Pendapatan per kapita penduduk Amerika 37.000 US dollar setahun pada 2002. Demikianlah yang dapat kami paparkan mengenai materi tentang perbedaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan negara lain. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena keterbatasannya pengetahuan dan kurangnya referensi. Baiklah, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.